Oke Sobat Setir, konten kali ini kita bakal ngebahas terkait safety driving lah ya kurang lebih ya. Boleh. Alas setir kanan nih. Keduanya sama-sama punya fitur ADAS dan Oke. gua rasa Sobat Setir kalau mau nyetir itu harus paham dulu gimana cara ngoperasiinnya. Halo Sobat Setir, kita masih di tempat piknik. Betul, sekarang lagi menikmati. Kita lagi healing, gaya banget. Harus dong. Oke Sobat Setir, konten kali ini kita bakal ngebahas terkait safety driving lah ya kurang lebih ya. Boleh. Alas setir kanan nih. Kita mau sharing sebenarnya gimana sih bawa mobil itu yang benar, yang aman gitu ya. Setuju. Berdasarkan pengalaman tim setir kanan lah, Oke. ya kan? Oke. Oke, kita mulai langsung aja videonya, ikutin sampai selesai. Let's go. Let's go. Langsung aja yang pertama kita mulai dari sebenarnya kan sekarang mobil-mobil udah canggih ya. Udah canggih, udah pada punya ADAS lah ya, bisa dibilang. Bisa dibilang gitu, fitur-fiturnya banyak banget termasuk kayak mereka berdua nih, ada si Cherry Model 5. Betul. Dan ada si Tiggo e Pro Benar yang di belakang nih, ini. Sobat Setir. Keduanya sama-sama punya fitur ADAS dan Oke. gua rasa Sobat Setir kalau mau nyetir itu harus paham dulu gimana cara ngoperasiinnya. Yang pertama mungkin kita harus tahu tuh, biasa ADAS tuh bisa kita lihat di setir. Oke, tombol untuk Tombolnya. pengaktifannya ada di Betul. setir, dan untuk ngelihat apakah udah aktif atau belum atau Ada lagi di- apa yang kita pakai itu instrumen cluster biasanya. Instrumen cluster. Nah, logo-logo itu yang kalian harus pahami tuh Sobat Setir. Hmm. Kayak logo setir terus ada tulisan A-nya itu adaptive cruise control berarti. Oke. Nah, Biasanya atau enggak ada tombol rest plus atau set minus. Nah, Nah, itu itu kan buat nge-lock si cruise controlnya. cruise controlnya gitu. Terus juga ada line keeping assist, itu kan juga bikin kaget tuh tiba-tiba kalau dia correction sendiri. Bener, biasanya logonya tuh garis terus mobil keluar jalur titik-titik gitu kan. Nah, si lane keeping assist itu juga biasanya kalau misalkan udah mulai ada beberapa sobat setir mungkin yang belum begitu paham dengan fitur ADAS, lagi bawa di tol tiba-tiba kok mobilnya nggak mau belok, ketahan di jalur. Wah, Nah, bener, itu bahaya berarti banget tuh. Si lane keepingnya tuh lagi nyala tuh Yoi, sebenarnya, Sobat harus Setir. dipahami. Jadi emang selain dia ini canggih, kitanya juga nggak boleh kalah canggih gitu loh. Betul Iya, banget. gitu Sobat Setir. Jadi yang pertama harus pahami dulu mobilnya, harus kenali dulu mobil fitur-fitur di sistem keselamatan aktif ya. Wih, setuju. Yang kedua nih Sobat Setir, Mm-mm, masih bersangkutan juga dengan trip kita kali ini. betul. Kita kan habis perjalanan jauh nih lumayan nih dari Jakarta. Betul. Kita pakai kedua mobil ini, masih jagoan kita tentunya. Betul. Dan kita bakal sharing terkait gimana sih kita mau perjalanan jauh gitu ya kurang lebih. Dan ya. juga mungkin bisa nyambung sama etika berkendara di jalan lah ya. Benar nih Sobat Setir. Oke. Jadi yang pertama mungkin ya pastikan kita persiapan kitanya sendiri dulu ya. Oke. Kitanya udah tahu rutenya juga segala Betul. macam. Jadi kita lebih mengenal medan bisa dibilang Lebih gitu. mengenal medan. Bisa tahu. Biasanya survei dulu, riset dulu gitu kan. Iya. Kira-kira lewat mana gitu. Terus Apalagi kayak- kalau misalkan mobil udah canggih ada Apple CarPlay, Android Auto, ya sebenarnya udah tinggal Aman. connect aja. Bisa langsung aja konekin, berangkat. Mungkin yang bisa diperhatikan juga kayak kita nih sekarang lagi bawa duo SUV, itu kan masih bisa nih masuk-masuk kayak gini. Kalau mobil kalian tipenya mungkin yang city car atau yang sedan itu takut masuk-masuk ke jalur ini, ya perlu dipertimbangkan di situ lah ya. Betul, lihat jalur dulu lah. Kemampuan si mobilnya sendiri itu gimana? Jangan Gitu. dipaksain sobat setir, kasihan Betul. mobilnya. Terus juga kalau misalkan kita nih lagi di tol, Oke. lagi tol kan kita sekarang udah lumayan tuh tol udah banyak yang nyambung sekarang. Jadi ke antar kota udah lebih cepet. Hmm. Masih perlu banyak yang diperhatikan terkait kalau kita berkendara itu kalau mau nyusul kita ke kanan, Hmm. udah selesai nyusul kita balik lagi. Bener. Nah karena, itu yang benar harusnya. karena jalur paling kanan itu jalur untuk menyusul. Menyusul. Jadi sebenarnya seharusnya ya, Hmm. kalau menurut gua sih seharusnya jalur kanan itu kalau emang jalanan kosong, dia juga kosong. Betul. Kecuali ada yang mau nyusul. Bener. Gitu. Setuju. Jadi selesai nyusul kita balik lagi ke kiri, mau depan kosong apa enggak ya kita di kiri.
gitu. Betul. Karena itu jauh lebih aman juga. Kita nggak ngalangin orang yang emang lebih kencang dari kita dari belakang tiba-tiba. Betul, karena jalan tol itu kan fasilitas umum ya sebenarnya. Orang kan mungkin ada punya kepentingan masing-masing, kita nggak boleh egois. Nah, ini berhubungan juga sama lane hogger sebenarnya. Betul, masih banyak nih yang mungkin nggak sadar gitu ya, kayak ya udah gua di sini aja gitu ya. Mungkin dia udah keadaan nyantai. dan itu banyak yang dirugikan juga, terutama Betul. mungkin kalau misalkan kayak gitu tuh lebih ke dia pelan, pelan, dan depannya nggak ada apa-apa gitu loh. Itu bisa menimbulkan Macet. kemacetan juga, benar. Parah macet. Nah, ini juga berhubungan dengan menimbulkan kemacetan adalah tidak menjaga jarak dengan baik. Nah, bener juga. Jadinya ngeremnya mendadak gitu ya. Bener, bisa ngerem jadi. mendadak. Yang depan ngerem mendadak, ngerem, lama-lama di belakang kan berhenti. Iya. Nah, ini cara mengatasinya sebenarnya ada. Oke. Jadi kalau kita ngerem mendadak atau kita nggak jaga jarak kan itu apa ya? Antisipasinya kurang, bisa dibilang gitu kan. Betul. Nah, makanya kalau misalkan lagi di jalan tol sebisa mungkin meskipun satu jalur, itu kita zigzagin dikit. Misalkan dia agak ke kanan, kita agak ke kiri atau sebaliknya. Jadi kita bisa ngelihat jarak mobil ke depan. Bener, yang penting masih di jalur yang sama ya. Betul. Kalau bisa sih jangan tumpukan gitu ya. Jangan benar-benar setara gitu, karena itu selain berbahaya, bisa tabrak beruntun juga. Betul. Jadi intinya adalah kesabaran mungkin ya. Kesabaran. Jadi lebih sabar lagi lah. Lebih yang sabar penting, lagi. yang penting kan sampai tujuannya dengan selamat gitu loh. Betul, keluarga menunggu di rumah. Asik. Gitu Sobat Setir. Tips kita ketika kita mau road trip. Bener. Oh, ada satu lagi Chris, hampir lupa. Penggunaan hazard di jalan tol. Oh benar. Jadi kalau hujan banyak yang bilang kan nggak kelihatan tuh mobilnya jadinya. Terus pakai hazard. Padahal orang jadi bingung, mobil depan kita atau belakang kita mau kemana sih gitu loh. Bisa jadi, soalnya kan sebenarnya hazard itu untuk keadaan darurat. Betul, dia kasih tahu hati-hati ada apa gitu. Lah kalau dia pasang hazard terus, ya kita di belakang jadi mempertanyakan ini kenapa. Padahal sebenarnya solusinya gampang aja Sobat Setir, nyalain lampu kecil aja. Nyalain lampu kecil plus kalau mereka berdua udah ada yang namanya rear fog lamp. Itu juga berhubungan dengan poin 1 tadi, jangan lupa untuk memahami fitur-fitur apa yang ada di mobil. Betul, jadi tidak salah menggunakan fitur-fitur gitu. Benar, gitu Sobat Setir. Jadi ya untuk hazard ya perlu dipahami itu untuk kayak kita lagi berhenti juga. Betul. Dan di perempatan atau di pertigaan, ya perempatan sih sebenarnya itu juga tidak perlu pakai hazard. Sebenarnya lurus ya tinggal lurus aja kayak kita biasanya gitu loh. Benar. Gitu Sobat Setir. Oh ada juga sebenarnya Andra, kayak di Jepang ya yang gue tahu, hazard itu bisa jadi sandi. Jadi kalau sandi berterima kasih ya. Iya, itu kalau itu ya tergantung deal-dealan kali ya antara pengguna jalan. Betul. Tapi kan itu juga nggak terus-terusan kayak tuk terus. Kalau ini cuma paling 3 kali kedip udah dimatiin. Iya betul. Habis dikasih masuk jalan, dia di depan dikasih hazard sama dia biar say thank you ke belakang. Itu budaya berkendara di Jepang lah ya. Kayak gitu ya, kalau kayak gitu masih oke lah ya. Oke, lanjut lagi Sobat Setir. Yang ketiga Sobat Setir, ini terkait sebenarnya salah satu komponen yang paling penting nih. Betul. Dia yang menyentuh ke aspal. Wah, apa itu? Ya ban lah, apalagi. Ban, Sobat Setir. Betul. Jadi perlu kita ketahui juga nih, kalau ban ini kan satu-satunya sebenarnya komponen yang langsung menyentuh ke aspal gitu ya. Benar. Dan itu peranannya penting banget. Penting banget dong. Yang pertama mungkin terkait kapan sih harus ganti ban mungkin ya. Bisa. Kalau soal ganti ban sebenarnya tergantung lagi sama pemakaian. Seberapa sering itu mobil dipakai, seberapa sering atau seberapa parah jalur yang dilewatin ya. Benar. Kayak mobil drift mah nggak nyampe sehari juga udah ganti. Gitu kan. Soalnya pemakaiannya beda. Tapi kalau misalkan mobil normal sebenarnya bisa dilihat ya, ban tuh ada tandanya kan. Ada umurnya, kapan dia diciptakan, kapan dia dibuat. Jadi itu berarti berhubungan dengan si umur dari bannya itu, karena kan karet kan tetap aja pasti bakal. Jadi meskipun juga, gitu. mobilnya mangkrak, bahkan kalau mobilnya pun sampai di jack ya, jadi ngambang tapi bannya stay gitu. Betul. Bertahun-tahun misalkan nyampe 10 tahun ya, ya bannya udah nggak layak pakai sebenarnya. Meskipun tuh ban masih ada rambut-rambutnya gitu. Betul, karena udah lapuk juga bannya. Dan karetnya jadi keras gitu, jadi nggak elastis lagi. Betul, itu bahaya tuh, bisa meledak di jalan tuh. Nah,
Usia ban itu sebenarnya kalau yang normalnya ya, rata-rata tuh di 2-3 tahun. 2-3 tahun. Itu tahun ke-3 ganti ban baru. Betul. Meskipun kondisinya masih bagus, atau ya kalau misalkan kita bisa lihat juga nggak nyampe 2-3 tahun, misalkan bannya udah botak ya emang harus diganti gitu. Betul, bisa jadi emang mobilnya daily beater ya Chris ya, setiap Benar. hari pergi jauh, Jakarta Bogor, mungkin kayak lu lah. Iya benar. Nah, di indikatornya itu bisa dilihat dari yang segitiganya tuh di Iya samping. benar, tanda si segitiga itu. Segitiga itu yang bisa kita jadiin acuan mobil itu udah botak atau belum. Tapi ya sebenarnya ban itu kasat bisa dilihat mata gitu loh. Betul, Udah betul. botak atau belumnya, si alurnya segala macem. Gitu, dia ada kodenya kalau untuk itunya, si kapan bannya diciptakan. Sama dia juga sebenarnya ada kode buat max speednya berapa, Betul. max bebannya berapa. Max load-nya ya. Jadi itu harus diperhatiin tuh sobat setir. Kalau kita udah pakai ban nih sebenarnya, terus kita ketemu jalur-jalurnya nih Indra. Oke. Sering terjadi sekarang tuh mungkin aku planning ya. Wah, terutama itu kalau lagi musim hujan tuh Chris. Benar. Jalan-jalannya ngegenang. Itu lumayan berbahaya ya. Sebenarnya kalau hujan ya kita udah tahu hujan gitu ya. Visibilitas terbatas. Terus juga ketika kita bermanuver itu berasa sih kalau kata gua. Betul. Ban tuh nggak nge-grip dengan baik pas kayak ban Betul. pas kering gitu. Setuju. Nah sebenarnya itu diantisipasinya ya kita sadar. Sadar akan safety driving tentunya. Betul. Memang Jadi kalau- ketika lagi hujan ya jangan dipaksakan dalam keadaan kencang juga kan Betul. Chris. Jangan kencang, jangan juga kita bermanuver terlalu mendadak. Makanya harus kita jaga tuh terutama untuk kondisi ban. Terus juga kita sadar kalau hujan itu jangan ngebut-kebutan. Karena keluarga menunggu di rumah. Wah, balik lagi. Oke. Untuk tips kita nanjak mungkin ya. Wah, nanjak nih. Beda-beda nih Chris ya, banyak perdebatan juga ya. Betul. Ada yang lebih suka pakai RWD, ada yang lebih suka pakai FWD gitu kan. Ada yang tips nanjaknya kayak gini, tips nanjaknya kayak gitu. Nah, kalau tips dari setir kanan gimana nih Chris? Kalau dari gua sebenarnya RWD kan udah enak tuh. Dia penggerak belakang karena setiap kita nanjak kan pasti posisi gini nih. Mobil Oke. begini. Oke. Bebannya pasti di belakang dong. Oke, tumpuan bebannya ada di belakang. Nah, karena dia RWD dan posisinya di belakang, Bebannya? jadi lebih enak tuh sebenarnya tuh. Keuntungannya real wheel drive ya itu, dia bisa dirayap aja gitu. Nah, yang bedain kalau FWD tuh kan dia bebannya di belakang tapi penggeraknya roda depan. Bener, istilahnya ibaratnya kayak ditarik lah ya. Kayak ngambang gitu sebenarnya. Hmm. Jadi solusinya adalah kita harus pakai momentum sebenarnya. Oke, jadi dari kejauhan kita udah lihat nih tanjakan segini, kira-kira feelingsnya kita enaknya di kecepatan seberapa ya, Iya. gitu, biar nggak stuck di tengah nih. Jadi kita dari jauh-jauh udah lumayan dibantu dengan momentum yang ngurangin beban sebenarnya. Gitu. Betul. Nah, paling enak lagi sebenarnya balik lagi pakai AWD sih. Kayak AWD. Kalau AWD AWD sih soalnya paling enak. gripnya 4 ban. Pakai Gitu. 4 ban. Benar, betul. Sobat Setir. Udah ngedorong, narik juga kan. Bener. Setuju. Makanya kalau misalkan tanjakan ya udah kita misalkan sanggupnya di gigi 1 konstan begini jalannya ya udah gitu loh. Jangan dipaksain dirayap buat aja. ngoper ya. Iya, dirayap aja, jangan dipaksain oper ke gigi 2 nanti ya jadinya nggak naik. Terutama kalau emang tanjakannya curam banget sih Bener. biasanya kalau kayak gitu. Kalau Makanya kan banyak peringatan. kalau nggak begitu curam kan sebenarnya nggak perlu segitunya ya. Iya. Mm. Makanya kita pakai gigi rendah, terus nggak usah paksain kita harus ngoper gigi gitu. Bener. Ya pasti RPM-nya tinggi, pasti RPM-nya naik, tapi itu nggak perlu dioper gitu kan. Bener, Kita lagi bahkan nanjak. kadang di jalanan juga ada markanya ya, Iya. gunakan gigi rendah. Iya. Gitu kan. Mau naikkan, mau tanjakan mau turunan sama sebenarnya. Betul, Kita betul. pakai engine brake. Benar, Lanjut benar, lagi benar, nih, jadinya langsung keturunan nih. Benar. Karena engine brake itu penting sobat setir. Nah, karena sebenarnya kalau misalkan kita di turunan, kita hanya mengenalkan di bagian rem, ya bisa rem itu kan bisa panas kan sifatnya. panas. Apalagi kita dari dataran tinggi ke bawah gitu, Betul. ngerem, Terus injos benar, sepanjang ini ya. Nanti panas. ketika emang panas, akhirnya pengereman nggak bisa optimal, Iya, jadi malah blong. bahaya. Jadi kalau bisa sih saling balance nih antara engine brake dan ngerem dengan Betul. rem juga gitu. Jadi Betul. sama-sama saling ngebantu lah Chris ya. Benar. Jadinya engine brake itu mengurangi beban si rem sebenarnya ya. Betul. Nah, sama ini sebenarnya nih terkait tanjakan dan turunan itu sebenarnya ada fitur-fitur yang sebenarnya ngebantu juga sekarang ini. Benar. Balik lagi ke poin pertama, pahami fitur apa yang ada di mobil Betul. kalian. Nah, jadi sebenarnya
teknologi itu udah berkembang. tentunya. Udah ada 2 teknologi yang dapat membantu kita ketika tanjakan ataupun turunan. Ada Hill Start Assist dan ada Hill Descent Control. Kita mulai dulu dari Hill Start Assist. Hill Start Assist itu fungsinya kayak sebenarnya ngebantu kita buat kita kasih waktu pindah dari rem ke gas. Oke, benar. Jadi dia nahan nih, oke gue kasih 1, 2, 3, pindah baru. Karena kalau misalkan emang nggak ada Hill Start Assist-nya, Betul. biasanya dari rem ke gas itu pasti mobilnya ada ada jeda. mundurnya nih, ada mundurnya. Bisa juga sebenarnya kalau mobilnya belum ada Hill Start Assist sebenarnya pakai rem tangan. Betul. Jadi sambil ditarik kita juga sambil pindahin. Betul, setuju, Jadi setuju, itu setuju. mobil nggak mundur. Nggak hanya Hill Start Assist, ada juga sih Hill Descent Control ini. Betul. Hill Descent Control ini kayak yang ada di Tiggo 8. Tiggo 8 Pro. Tiggo 8 Pro juga udah punya Hill Descent Control. Betul. Tadi gue juga udah sempat praktekin. Sebenarnya gampang banget, Chris. Tinggal pencet tombol, terus kita turunan, kita lepas kaki aja nih, Benar. lepas rem. Sebenarnya mobil tuh udah nahan gitu. Dia itu pakai fitur si ABS ya sebenarnya ya. Betul. buat Jadi Ngerem bener. Jadi kalau misalkan lagi turunan tuh sebenarnya kedengeran suara ABS yang main tuh kayak gitu kan. Nah, dia itu bisa nahan-nahan. ngebantu kita tuh ketika tanjakan turunan yang curam. Bener. Ya, itu bisa ngebantu kita. Karena mungkin ada sebagian juga yang ngerasa turunan mungkin panik kali ya, Iya. kalau terlalu glinding banget gitu. Betul. Nah, dengan adanya Ini- si Hill Descent Control ini Dia bakal mengantisipasi. benar Terlebih dahulu. dan juga ngasih peace of mind nih, kita jadi lebih tenang bawa mobilnya Yes. gitu. Yang terakhir kita akan membahas terkait Oke. tips berkendara irit. Kalau irit itu sebenarnya harus kita bisa dibilang konstan. Bener. Bukan berarti kita ngegas terus, itu juga salah kan. Itu malah naik Itu terus, malah, iya, RPM benar. tinggi, ya itu juga salah gitu. Betul. Sebenarnya Gitu, juga bisa. menggunakan momentum sih, kayak misalkan dari jauh tahu di depan berhenti ya, kita Benar. dari jauh juga udah mulai lepas gas aja, jangan ngerem, Iya, pas jadi gas, glinding. depan ngerem, kita bahkan bisa nggak usah ngerem, bisa ikutin arus lagi. Dia udah jalan lagi, Betul. kita nggak ngerem, tapi kita juga ngegasin lebih ringan lagi Tapi pas awalnya. dengan catatan harus menjaga jarak yang baik. Benar. Karena kalau misalkan Kan nggak kita menjaga jarak makanya bahaya. dibilang di awal kita harus lihat sebisa mungkin Betul. mobil yang depannya lagi, Betul, gitu. betul. Jadi Itu salah gitu satu sih. tipsnya. Benar. Ada apa lagi, Chris? Ya yang tadi kan ngegasnya itu kita harus tahu nih sebenarnya mobil kita ini optimalnya di berapa RPM-nya. Oke, berarti jangan Gitu. terlalu over ya ngegasnya. Ya? Iya, kayak misalkan kita nyetir mobil A gitu ya, merek apa, dia misalkan di 100 tapi RPM udah di 3000 gitu kan. Nah, itu kan menjerit terus tuh mobil. Betul, betul. Kasian gitu kan. Betul, betul. Satu sisi kasihan, satu sisi ya BBM jadi boros soalnya RPM-nya tinggi, putaran mesinnya tinggi. Oke, lanjut lagi nih untuk tips yang kalau berkendara irit ya tentunya gunakan oktan yang sesuai sama mobil kita. Oke, bener. Karena Iya kalau dong. misalkan oktannya nggak sesuai, justru malah nge-push mesinnya buat capek ya, Chris? ya? Iya, malah nggak sesuai pembakarannya gitu loh. Oke. Kayak mereka berdua kan dia pakai minimal round 92 ya meskipun 92. turbo ya masing-masing. Tapi di situ kita ya jangan di 90, jangan di 88 gitu betul. kan. Kasihan mesinnya akan tersiksa tuh pasti. Bener, udah yang pasti jadi lebih boros, boyo, Betul. terus umurnya lebih pendek. Benar. Gitu, Setuju, setuju. setuju. Sekian ya, berarti untuk video Oke. kali ini tips driving safe way. Bener banget. Sesuai dengan experience kita kesini bawa si dua jagoan ini nih, si Iya. Omoda 5 dan Tiggo 8 Pro. Dan keduanya tentu saja sudah sangat mumpuni. Betul, sudah sangat mumpuni. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin setir kanan karena kita mungkin akan berbagi tips lagi ya. Oke. Kita akan berbagi tips lagi terkait keselamatan berkendara atau ya apa yang lagi happen gitu ya. Lagi Bisa seru kita ya. angkat ya. Betul, Oke Sobat setuju. Setir. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like. Komen dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Oke, gua Chris. Gua Narendra, Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir, kanan. kanan. Nah, selain itu juga sebenarnya terkait yang tadi apa ya? Lupa. Apa nih, Mas? Gimana ya? Tadi gue ngomong apa ya?
Lupa. Wah, gue gak inget loh bawa apa.